Ya. Halo sahabat, selamat pagi. Ketemu lagi dengan acara ngobrol ngalor ngidul bersama ngetan ngulon ngalor ngidul bersama saya Nur Nisar. Yuk Yana ya. Wong Jawa Timur ini kan Cak Don ya. Iya. Cak ya. Dari yuk dari Cak. Yuk. Ojo sampai kleru cuk ya. Iya itu. Ya, obrolan ngalor ngidul sama saya dan Cak Don. Oke. Teman sahabat, Cak Don, ini ada pertanyaan. Yang zaman larang saya dengar ini apa tuh molen bunyi itu, saya merasakan getaran yang merinding sekali. Saya itu merinding. Kerja dari para sahabat-sahabat dalam menjalankan misi KL yang sekarang ini lagi terjadi ini apa? Waktu pengecoran larikan. Saya katakan di sini larikan besar karena saya di sana tergambar larikan itu asli sekali. Tak kenal lelah, tak kenal waktu, yang ada hanya kegembiraan dan semangat yang menyala-nyala dari para sahabat. Ya, seperti Tuhan telah betul-betul bekerja di raga sahabat-sahabat. Ya. Dan di situ saya rasakan itu seakan mau lari mengejar sesuatu. Ayo cepat. Yang Cak Don katakan kan maraton. Setelah pengecoran itu, sekarang mengerjakan itu. Seperti tidak ada henti-hentinya. Ya kan? Mau lari, kira-kira mengejar apa ya? Saya itu bertanya seperti itu. Mengejar apa? Dan di situ pun Tuhan Maha Kasih Sayang pun dengan ekspresi gembira, bahkan ada yang nangis terharu melihat pengorbanan dari teman-teman, perjuangan dari teman-teman itu. Ya, kira-kira ada rahasia apa dari kata maraton itu, Cak? Ya, kalau maraton kalau dihubungkan dengan fastabiqul khairat cuma bahasa lain aja. Kalau bahasa orang-orang yang lumayan Islam kan salah satunya itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Itu cuma saya ganti aja dengan maraton. Harusnya hidup kita itu jangan pernah diisi dengan sebuah kekosongan, diisi dengan kebaikan. Kenapa seperti ini? Saya gak kepingin teman-temanku dijauhi oleh Tuhan. Dengan melakukan kebaikan, maka Tuhan akan selalu bersamanya. Nah, satu bukti, walaupun setiap hari kerja dengan keras tanpa bayaran apapun, dengan ketulusan untuk menyenangkan orang-orang yang akan berada di larikan atau sawah itu, ya itu Tuhan akan bekerja pada orang-orang seperti itu yang tulus. Harusnya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kamu akan bisa merasakan bagaimana rasanya Tuhan ketika kamu melakukan sebuah kebaikan tanpa tendensi apapun, hanya kepingin saya selalu bersama dengan Tuhan. Dan rasakan juga itu untuk kepentingan orang banyak, untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Ini hal-hal kecil yang perlu kita lakukan kalau kita kepingin dekat sama Tuhan. Jangan pengen dekat yang bagaimana, tidak melakukan apa-apa, dekat hanya dengan omelan-omelan. Satu contoh, dekat dengan omelan-omelan itu kan astagfirullahaladzim, kan omelan-omelan. Wirid itu. Ya nggak tahu itu namanya wirid atau apa. Itu kan wirid ya pemirsa saya. Wirid namanya. Oh, wiritan. Ya, wiritan itu yang jelas-jelas aja. Wiritan ya pakai bahasa Arab, kalau toh itu kamu paham, biar menjadi obatnya hati toh. Oh, iya. Kalau hatinya terobati, maka kamu mudah terhubung oleh Tuhanmu. Nah, kita sulit terhubung oleh Tuhan karena kita sering banyak penyakit hati. Kembali lagi ke larian. Kelarian itu memang rencana ke depan saya memang bagaimana ada kemandirian ekonomi ya di seputar teman-teman, sampai tingkatan uang itu tidak terlalu memusingkan, membingungkan kita. Menjadi berhala kayak kemarin. Iya, jangan sampai menjadi berhala.
Cukup kita yakini Tuhan sudah menyediakan di alam. Tuhan kita kan bukan Tuhan rupiah. Tuhan semesta alam. Maka yang kita kembangkan adalah alam. Kecuali kalau nanti ada satu bahasa Allah Rabbul Fulus, ya, baru kita mencetak uang. Kan Rabbul Alamin yang ada. Nggak ada Rabbul Fulus. Bikin bank ya. Iya. Ya itu. Fulus cuman kertas saja, nggak bisa dimakan. Iya. Nggak bisa dimakan. Lebih baik kan nanam yang bisa dimakan. Iya. Nanam terong, lombok. Iya. Bayam. Berarti tujuan maraton itu kan tidak memberi kesempatan pada para sahabat itu untuk jauh-jauh dari Tuhan. Ya, jauh-jauh dari Tuhan ya. Belum jadi melakukan kebaikan terus saja ya. Iya. Ya. Terus bicara tentang itu, kira-kira ini diprediksi kapan? Kalau proyek di luar itu kan ada waktunya, harus selesai tanggal ini. Kalau enggak, dis kamu, enggak dibayar. Nah, itu diprediksi sampai kapan? Sampai kayaknya nggak selesai proyeknya. Sampai hari akhir. Oh gitu ya. Jangan sampai kita hentikan pekerjaan kebaikan ini. Sampai yaumul qiyamah. Iya. Apa yaumul qiyamah? Hari akhir lah. Iya. Itu nanti itu ya bisa membuat kita itu tidak ada peluang untuk keluar jalur. Jadi kita naik bahasa Indonesia kan kita pasti masuk surga. Gitu ya. Oh. Kita nggak perlu cari surga. Iya. Ya. Biarkan Tuhan yang memberikan surga. Kalau kita cari surga sulit. Kalau Tuhan memberi surga kan mudah. Oh, iya. Jangan pernah mencari surga. Oh, iya. Ya, carilah Tuhan pemilik surga. Man surga akan diberikan dengan sendirinya. Kenapa sih orang-orang mencari surga? Surga itu kan hanya sebuah tempat. Hasil yang dirasakan di surga apa? Sebuah rasa kan? Iya. Rasa tenang, rasa damai, rasa apa lagi? Rasa senang. Rasa senang, bahagia. Ya, iya. Katanya rasa terpenuhi semuanya. Terpenuhi semuanya. Tapi yang dirasakan apa? Rasa senang toh? Iya, damai. Senang. Apakah kita perlu mencari sebuah kesenangan, kedamaian? Harus menunggu kita berada di surga. Kenapa tempat ini tidak kita jadikan surga? Setiap harinya rasa-rasa surga itu ada. Kan orang misalkan di sana makan apel aja, gak melenger tak? Iya, melenger. Walaupun di Al-Quran katanya gak melenger. Nah, dia paling kalau surga nggak cari apel kan gua apa? Kalau kita diciptakan sempurna, carilah yang lebih sempurna. Surga, neraka, setan dan lain sebagainya itu sebuah makhluk. Yang diciptakan paling sempurna adalah manusia. Dan saya heran kenapa orang mencari sesuatu yang tidak lebih sempurna. Itu ngenyak Tuhan itu namanya. Lupa paling. Kalau manusia itu sempurna, lupa. Ya itu. Nah, dulu kita mengingatkan kembali. Ya. Termasuk mengingatkan diri saya betul, juga. Betul. Saudaraku, ingatlah surga, neraka, selain Allah Ta'ala semuanya adalah makhluk yang diciptakan. Ingat yang diciptakan oleh Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Maka tidak etis manusia kalau mencari surga ciptaan. Carilah yang lebih sempurna. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan itu sadar. Gitu. Atau kita gak usah berpikir, bah dikai surga, bah dikai apa, gak ngurus. Harusnya begitu. Yang penting kita mengenali Tuhan. Tuhan bisa membimbing kita setiap saatnya, bisa mengevaluasi diri kita setiap saatnya. Kalau kita hari-harinya selalu dievaluasi sama Tuhan, mungkin sampai nggak menjadi peserta yaumul hisab. Karena hari-harinya kan sudah dievaluasi. Penting banget. Kenapa kita harus beriman, harus yakin ditingkatkan keimanannya bahwa ketemu Tuhan itu pada saat kita hidup di dunia. Ini kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai punya pikiran kita bisa ditemui ketika kita mati. Padahal ketika sudah mati belum tentu ketemu Tuhan. Nah, kalau masukmu ke neraka nggak ketemu Tuhan. Di surga aja nggak mungkin ditemui Tuhan juga. Ditemui Tuhan. Iya, kalau Tuhan lagi sidak kecuali itu mungkin Tuhan bilang itu Tuhan anak cak lebatan kamu nggak direken. Atau Tuhan sedang rekreasi. Iya. Tuhan belusukan bukan direken. Iya. Nah, Jokowi kan jelas presiden. Iya. Mau datang, ada yang nyambut. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang orang-orang nggak kenal sebelumnya. Itu efeknya. Kalau Jokowi kan bisa kenal, sudah di media massa kan. Halo Pak Jokowi, engkau hebat.
Iya. Dan kita kan belum tahu gimana wajahnya, belum kalau belum ketemu ya. Kalau ketemu kan itu. Iya, seharusnya gitu. Nah, ini tadi ada sedikit kalau Bang Cak tadi mengatakan kalau ketemu Tuhan itu, jadi kita itu meraihnya bukan pingin di surganya, tapi bersama Tuhan lah yang lebih penting. Kalau bersama Tuhan, kita kan bisa ngobrol, bisa minta evaluasi, minta besok saya harus lakukan apa, gitu ya, contohnya. Iya, itu otak cerdas. Kalau pemegang pemilik semua ciptaan itu kan Tuhan. Kalau kita selalu bersama dengan Tuhan dan aktif bersama tapi nggak merasa bersama, kan nggak aktif. Oh iya, jadi yang aktif itu ya kita ngobrol bersama Tuhan, bermain ke surganya Tuhan. Tuhan ayo, misalnya Candon, bisa aja Tuhan memanggilnya seperti Candon, nganggur tak? Ayo nak surga ayo. Tapi nek saya diajak seperti itu saya nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Ya, kenapa? Saya kok kayak menjadi orang egois. Egois? Iya. Ya egois, mencari senangnya sendiri. Oh iya. Kenapa tidak kita memikirkan, ayo umat-umat yang lain ketemu Tuhan. Itu lebih, menurut saya lebih membahagiakan daripada kita hanya diajak Tuhan dan mau. Ya gitu. Makanya saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, bolehkah saya ganti permintaan dari Engkau mengajak saya? Saya kepingin orang-orang ini Engkau temui ya Tuhan, biar nggak ada hukum syirik. Kecuali orang-orang itu sudah Engkau temui dan kamu angkat, setelah itu berpaling, ya terserah pilihannya ciptaan, pilihan makhluk. Itu kalau seandainya Tuhan mengajak saya seperti itu, kan saya nggak mau. Kalau tadi dikatakan kalau kita bersama Tuhan bisa jadi kita tidak akan ikut di dalam peristiwa Yaumul Hisab. Ya, itu pemirsa, kita bayangkan hal seperti itu. Karena Tuhan pernah katakan itu bayangan itu adalah kuat sekali. Barangkali itu betul-betul terjadi. Alhamdulillah, bersyukurillah kita nggak ikut peristiwa Yaumul Hisab. Bisa jadi nanti kita ikut bantu. Tuhan, saya bantu, mana yang perlu dibantu. Itu bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi ketika kamu sudah akrab. Bukan berarti ini nepotisme, saudaraku. Bukan KKN. Tapi Tuhan akan mencari orang-orang yang dipercaya, dan orang-orang itu melakukan dengan penuh ketulusan. Itu terbuka untuk siapa aja makhluknya Tuhan yang mau bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan akan mengajaknya menjadi panitia hari akhir. Amin. Panitia, berarti kita bebas dari segalanya. Panitia, ya, nanti pasti dikasih jamuan ya. Panitia nggawa slayer, panitia nggawa konsumsi, panitia bagian reng. Ayo gunung meledos, tapi gak aja ngono, gak enak. Gunung-gunung menarilah. Ayo nyanyian dangdut. Jangan dibayangkan bahwa hari akhir itu hari yang menegangkan, hari yang sangat menakutkan. Jangan, itu doa loh. Jangan. Iya, doa. Anggap waktu hari akhir itu adalah hari yang penuh dengan kerinduan, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang without nistapa, tanpa nistapa. Itu semua indah, dan Tuhan memang merindukan hambanya merindukan sama Tuhan. Terus saya menjadi panitia hari akhir seperti itu, wah senang sekali. Daripada panitia hari akhir yang gunung meletus yang berterbangan, ya manusia kayak aneh-aneh, aneh laron kayak kapuk-kapuk berterbangan. Lebih senangnya gitu tadi ya. Rasanya ada gunung-gunung, aku tambah stres sih. Ya. Tuhan menciptakan sesuatunya itu damai, harusnya berakhir dengan kedamaian. Amin. Lebih damai harusnya. Ya. Tuhan, dengarkan doa kami. Ya pemirsa ya, sahabat, sorry. Ya, terus kembali ke larikan itu yang tadi kan diprediksi kapan larikan itu selesai. Gak mari-mari. Kalau bisa kita sampai nanti akhir zaman. Ya, mudah-mudahan para sahabat juga
semangatnya terus ada, dan seperti yang dirasakan saat ini, mereka membawa hartanya ke sini, membawa tenaganya ke sini, membawa ilmunya ke sini. Mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti seperti itu. Padahal semua miliknya Allah, nggak ada yang perlu dibawa. Antarkan miliknya Allah Ta'ala kepada Allah. Oh gitu ya. Itu nggak ada. Semua milik kita, miliknya Allah. Apa-apa yang ada di kita miliknya Allah Ta'ala. Antarkan kembali kepada Allah. Hanya menyediakan diri gitu aja. Iya. Oh iya. Oke. Rasanya obrolan kita kok sudah itu ya. Iya. Mungkin nanti bisa kita sambung lagi kalau muncul pertanyaan dari saya lagi. Iya. Dan mohon nanti dijawab. Barangkali Boleh. dapat Tanya diambil apa aja, manfaatnya untuk para pemirsa. Ya. Oke, sahabat. Kita beri dulu. Atau mungkin dari sahabat-sahabat semua ada pertanyaan, masukkan. Nanti kita sampaikan, atau pingin ngobrol langsung sama Cak Don. Gimana Cak Don? Boleh. Boleh. Orangnya terbuka sekali, senang sekali kalau sahabat kenal sama beliau seperti saya kenal. Waduh, sangat merindukan setiap hari. Ngono tak temen tak, dia merindukan. Oh, ada rambut tapi nggak kelihatan. Iya, oke. Kita akhir dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.